Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rok Putra Gunawan. Di sini saya akan membahas tentang jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi antar komputer agar bisa saling berkomunikasi dengan bertukar data. Contohnya, di sini ada komputer A, lalu komputer B. Komputer A ini ingin mengirimkan data atau bertukar data dengan komputer B. Komputer A mengirimkan data melalui kabel sampai ke komputer B. Nah, untuk mengirimkan data ini, setiap komputer harus memiliki yang namanya IP address. Setelah ini kita akan membahas tentang IP address. Nah, kita akan membahas apa itu IP address. IP address adalah identitas atau alamat yang dimiliki oleh perangkat jaringan. Contohnya di sini ada komputer, hub, printer, atau juga perangkat jaringan lainnya pasti memiliki yang namanya IP address. Kenapa IP address ini sangat dibutuhkan? Karena untuk mengirimkan data itu memerlukan yang namanya itu alamat IP. Misalkan di sini komputer 1 dengan IP 192.168.1.1. Lalu di sini ada komputer 2 dengan IP 192.168.1.2. Nah, jika komputer 1 dengan IP 1.1 belakangnya itu ingin mengirimkan data komputer 2 dengan IP 1.2, maka komputer 1 ini akan mengirimkan data ke hub terlebih dahulu. Di hub ini, data akan terkirim ke semua perangkat yang tersambung. Nah, jika misalkan ini komputer 3, komputer 4, data tidak akan tersambung ke komputer 3 karena komputer 3 bukanlah alamat IP yang dituju. Pada printer juga sama, tidak akan tersambung. Pada komputer 4 juga tidak akan terkirim data karena bukan komputer 4 yang dituju. Ternyata komputer 2 lah yang dituju dengan IP 1.2 yang belakangnya. Jika sudah ditemukan alamat IP yang dituju, yaitu komputer 1.2, komputer 1.2 ini akan membalas lalu dikirimkan ke komputer 1.1. Nah, setelah itu komputer 1.1 baru akan mengirimkan datanya dan akan sampai ke komputer 1.2. Begitu teman-teman penjelasan tentang IP address dari saya. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara mendownload dan install Cisco Packet Tracer. Jadi kali ini saya akan menunjukkan cara download dan install Cisco Packet Tracer. Pertama kalian buka browser, lalu kalian ketik Cisco Packet Tracer download. Lalu kalian enter. Di sini saya memilih web yang paling atas. Kita tunggu loading. Scroll ke bawah, loading lagi. Setelah muncul tulisan download Cisco Packet Tracer, kalian klik saja. Sebelum bisa mendownload, kita harus login terlebih dahulu. Karena saya sudah login, maka saya akan melanjutkan menggunakan Google. Kita tunggu. Setelah login, kalian bisa langsung mendownload Cisco Packet Tracer-nya sesuai dengan sistem operasi yang kalian pakai. Di sini ada macOS, Ubuntu, atau Windows. Karena di sini
saya menggunakan Windows, maka saya download yang ini. Setelah selesai di download, maka akan muncul di file Explorer yang ini. Ini filenya. Lalu kalian klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Kalian klik yes. Bisa teman-teman baca dulu, lalu accept langsung. Kita tekan next. Untuk penyimpanan di sini saya menggunakan yang default saja. Lalu pencet next. Kita next juga, langsung saja. Lalu kita pencet install. Setelah kalian pencet install, kita tinggal menunggu proses penginstalan Cisco Packet Tracer-nya. Setelah selesai, kita langsung saja tekan finish dan Cisco Packet Tracer akan langsung terbuka. Begini tampilan Cisco Packet Tracer. Karena saya sudah login, jadi bisa langsung dipakai. Selanjutnya kita akan mencoba membuat jaringan sederhana. Jadi teman-teman, karena kita sebelumnya sudah mendownload dan menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer ini, beginilah tampilan awalnya. Dan apabila teman-teman merasa kalau gambar di sini fontnya kekecilan, maka teman-teman bisa mengubahnya di option, lalu kalian tekan preference, lalu pilih yang font, dan kalian bisa mengubah fontnya sesuka hati kalian. Bisa dilihat jadi 14, fontnya membesar, tapi saya menggunakan fontnya 11 saja sudah cukup. Nah, di sini kita akan langsung saja membuat jaringan sederhananya. Kita ke bar di bawah, lalu tekan end device, lalu kita pilih komputer, 2 komputer saja, lalu kita konekkan dengan kabel yang gambar petir ini. Kita pilih yang automatically choose connection type, lalu kalian tekan di komputer 0, lalu tekan lagi di komputer 1, maka sudah tersambung. Dan ini adalah contoh jaringan sederhana. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.